Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my lecture. So, how are you today? I hope you are doing fine at home, and hopefully next week we can see each other in Mahad Aisyah Cijeruk ya. Not next week, but maybe next week ya. Ya, selamat bertemu lagi di pelajaran saya. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita bisa bertemu nanti ya 2 minggu yang akan datang di Mahad Aisyah Ciruk. So today the topic that we're going to discuss is about, first of all, is a review about something that we have learned last week ya. Jadi kurang lebih untuk saat ini kita akan mereview apa yang kita pelajari minggu lalu ya, tentang expression of ability, jadi mengekspresikan kemampuan, and also about expression of willingness ya, jadi mengekspresikan keinginan lah ya gitu ya. Ya, baik, masuk saja langsung ke materi. Nah, di sini expression of ability and willingness ya. Jadi kemampuan untuk mengekspresikan kebisaan, kemampuan dan keinginan. Nah, di sini kalau misalkan kalian masih ingat yang kemarin kita bahas, yaitu can and be able to are used to express ability ya. Jadi kemarin saya bilang di Zoom itu can ya, kata can sama be able to itu digunakan untuk mengekspresikan kemampuan kita ya. Adapun di sini tambahan yang sebelumnya kita tidak pelajari, yaitu tentang will sama be going to ya. Kalau will sama be going to itu digunakan untuk mengekspresikan keinginan ya. Di sini ada catatan sedikit. Jadi be going to itu bisa juga kalian bilangnya gonna ya. Itu bentuk informalnya. Biasanya kalau misalkan kalian ngobrol sama teman atau ya dalam konteks percakapan biasa tidak formal, itu bisa kalian going to itu disingkat jadi gonna ya. Contoh I'm gonna gitu, you are gonna ya. Jadi be going to nya tetap sama, cuman be nya tetap sama tapi going to nya dirubah jadi gonna ya di sini ya. Nah, di sini juga ada rumusnya ya, patternnya ya. Jadi kalau misalkan can sama will itu kurang lebih rumusnya itu subject plus will atau can ditambah verb stem ya. Object terus adverb ya. Jadi di sini katanya subject terus will atau can terus verbnya verb satu yang ada di kamus. Kalau kalian lihat di kamus itu tinggal di tulis ulang aja sih ini sih kata kerjanya, nggak perlu bentuk is atau nggak perlu bentuk ing ya. Terus objek terus kata keterangan ya. Nah, untuk be able to sama be going to itu polanya seperti di bawah ini ya. Jadi subjek ditambah be going to atau apa tadi, be able to ya. Berikutnya kata kerja dan diakhiri oleh objek dan adverb ya. Nah, jadi ini itu pola yang kalian gunakan untuk menggunakan kata will atau be going to atau yang tadi be able to ya. Ya, baik, next. Nah, di sini ada contohnya. Examples, Rita can speak English fluently ya. Jadi Rita bisa berbicara bahasa Inggris lancar lah. Jadi Rita bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar ya, fluently itu dengan lancar. Berikutnya, the students can accomplish the assignment in time ya. Jadi para pelajar bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu ya. I am able to do this task by myself ya. Saya bisa mengerjakan tugas ini sendiri gitu ya. My uncle will come to my birthday party next week ya. Paman saya akan datang ke pesta ulang tahun saya minggu depan ya. Berikutnya, my parents will invite me to visit my grandma next holiday ya. Jadi orang tua saya itu akan mengundang saya untuk mengunjungi nenek liburan yang akan datang ya. Terakhir, the people are going to watch football match in the stadium ya. Jadi orang-orang akan nonton pertandingan bola di stadium katanya. Nah, di sini kalau kalian lihat contoh yang paling atas ya, Rita can speak English fluently ya. Di sini kenapa pakai can? Karena dia itu menunjukkan kebisaan ya atau kemampuan. Jadi Rita
bisa atau mampu juga di sini bisa diganti ya. Berarti Rita itu mampu ngomong berbicara bahasa Inggris secara lancar ya. Beda dengan yang mana yang bawahnya, yang nomor 4. My uncle will come to my birthday party next week ya. Jadi keinginan ya. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kebiasaan ya, kemampuan ya. Kalau yang ini itu keinginan. Jadi apa jadi paman saya atau ingin datang lah kurang lebih gitu. Walaupun will di sini akan juga bisa jadi mengekspresikan keinginan kalau yang di bawah ini ya. Nah, yang di nomor 6 juga kalian seperti yang tadi saya bilang itu bisa kalian ganti pakai gonna. Kalau misalkan ganti pakai gonna itu kalian bisa bilang jadi the people are gonna watch football match in the stadium ya gitu. Ya, next. Nah, di sini asking about ability. Jadi kalau misalkan kalian mau menanyakan kepada seseorang atau misalkan teman tentang kemampuan mereka ya. Ya, itu bisa kalian gunakan contoh yang ada di slide ini. Contoh di sini can you bla 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 ya. Di sini bla bla blanya kalian bisa ganti dengan kata yang memang kalian ingin tanyakan kemampuannya apa. Di sini contohnya can you open the bottle gitu. Bisakah kamu buka botolnya? Berikutnya can he lift the barbell, bisa nggak ngangkat sih barbelnya ya, gitu ya. Jadi kemampuannya atau misalkan can you teach me about this math problem gitu ya. Bisa juga kalian nanya gitu ke teman kalian, bisakah kamu ajarkan saya soal matematika ini gitu ya. Jadi can you bla bla bla, sebutkan apa yang kalian ingin tanyakan ke teman kalian itu ya. Berikutnya bisa juga kalian pakai yang bawah ini, are you able to ya. Jadi are you able to read this, contohnya itu di sini ya. Jadi kurang lebih yang ini itu hampir sama ya, yang can you sama yang are you able to ya. Yang membedakannya cuman ya gitu, bedanya cuman can you, yang ini pakai are able to. Ini juga yang kalimat setelahnya itu kalian bisa gunakan apa namanya tuh kalimat ya kemampuan yang ingin kalian tanyakan. Jadi bisa juga tukar-tukaran ya. Contoh kalau misalnya kalian lihat di sini are you able to, bisa kalian juga pakai yang contoh yang di atas gitu ya. Are you able to open the bottle gitu ya. Itu sama aja ya, hanya bedanya yang tadi pakai can, yang ini pakai are you able ya. Nah, berikutnya do you know how to ya. Do you know how to? Apakah kamu tahu bagaimana apa gitu ya. Ini juga salah satu contohnya kalau misalnya kalian mau nanya kemampuan seseorang ya. Di sini contohnya do you know how to do this ya. Apa kamu tahu bagaimana caranya mengerjakan ini gitu ya. Nah, yang terakhir do you have ability to ya. Do you have ability to, contohnya di sini perform the classic dance. Ini kurang lebih artinya sama ya. Cuman kalau misalkan arti secara kasarnya do you have ability to itu kurang lebih artinya kamu punya kemampuan untuk apa gitu ya. Kalau yang atasnya do you know how to, apakah kamu tahu bagaimana apa gitu ya gitu. Tapi intinya itu sama aja ya, menanyakan kemampuan seseorang gitu. Next, asking about willingness ya, jadi keinginan ya, menanyakan tentang keinginan. Contoh yang pertama will you ya. Oh, ini belum ini ya. Ya, di sini contohnya contohnya belum saya rubah. Tapi insyaallah nanti itu PDF yang kalian dapat itu udah dirubah contohnya. Ya, kita bikin contoh aja langsung di sini. Jadi contoh di sini asking about willingness atau keinginan. Will you come to my birthday party gitu. Tadi kan ada ya contohnya ya. Jadi will you come to my birthday party gitu ya. Maukah kamu datang ke pesta ulang tahun saya gitu. Contohnya gitu. Atau misalkan kalian bisa bilang will you have dinner with me gitu ya. Will you have a dinner with me ya. Mau nggak makan malam dengan saya gitu. Itu juga bisa. Nah, selain pakai will juga bisa pakai are
going to, are going to ya. Di sini contohnya saya pakai you, hanya saja you-nya bisa ganti pakai ya, terserah kalian subjeknya mau apa ya. Cuman kalau misalnya kalian ngobrol sama seseorang pasti pakai you ya. Di sini contohnya juga saya belum tulis, lupa mengganti. Insya Allah di PDF kalian nanti ada gantinya ya, yang sudah benarnya. Nah di sini contoh are you going to apa ya? Contoh kayak tadi, are you going to apa ya? Contoh kayak tadi, are you going to have a dinner with me? Contoh kayak gitu ya. Maukah kamu makan malam dengan saya? Atau misalkan, are you going to come to Mahad at apa namanya tuh? Kalian berarti tanggal bisa bilang are you going to come to Mahad next week gitu ya. Bisa apakah kamu mau datang ke Mahad minggu depan gitu, itu juga sama ya. Jadi kalian tinggal milih aja mau will you atau are going to ya. Nah berikutnya, do you mind helping me ya, kamu tidak keberatan menolong saya gitu ya. Ini juga keinginan, bertanyakan keinginan ya. Nah terakhir would you ya, di sini contohnya udah benar, would you lend me a pen ya. Nah di sini sebenarnya kalau kalian perhatikan yang would you sama will you itu sama aja ya, hanya saja bedanya kalau would you itu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya formal. Kalau misalkan kalian bilang ke yang lebih tua atau orang yang baru kalian kenal, kalian baiknya pakai would you. Kalau will you itu lebih tidak formal ya, ke teman bisa gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau nanya guru atau yang lebih tua itu pakainya would you ya. Kalau would you itu lebih sopan ya. Contoh di sini, would you lend me pen ya, lend me your pen ya. Maukah kamu meminjamkan bolpen kamu gitu ya. Nah sekarang stating ability ya, jadi kurang lebih apa namanya menyebutkan kemampuannya ya. Jadi kalau misalkan tadi ditanya, sekarang ngejawabnya tuh bagaimana sih ya. Contoh di sini, I'll try ya, ya saya coba gitu ya, saya akan coba. I'm not sure gitu, saya nggak yakin gitu ya. Terus berikutnya, I can run faster than him ya, aku bisa lari lebih cepat daripada dia. He can operate the machine ya, jadi dia bisa mengoperasikan si mesin itu. She is able to solve the problem, dia mampu menyelesaikan ya masalah tersebut. They can enter the stadium, jadi dia tidak bisa masuk ke stadium. Berikutnya, I'm not able to accompany you, saya tidak bisa menemani kamu gitu ya. Ini sebenarnya dari yang ketiga sampai ke yang ke bawah itu tergantung konteks ditanyakannya apa ya. Ini hanya contoh aja. Tapi kalau yang di atas dua itu mungkin bisa ya, bisa kalian sebutkan di konteks yang lebih luas lagi, kecuali yang kata saya 3 ke bawah ini. Jadi jawabnya kalau misalnya kalian ditanya bisa mampukah kamu atau kamu bisa nggak gitu ya, itu tergantung yang ditanyakannya apa ya. Bukan kalian pakai yang ini ya, tapi yang tergantung apa yang ditanyakannya gitu ya. Next, nah sekarang stating willingness-nya. Jadi tadi kan ditanya apa, keinginan. Nah sekarang ini yang jawab sih keinginannya tersebut. Di sini itu banyak jawabannya. Sure, I'm not sure, no worries, alright, I'll come to your house after school, she's going to travel by plane, let me help you ya. Nah di sini kalau kalian lihat, ya. Nah di sini kalau kalian lihat terutama yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima sama yang keenam itu sama kayak tadi ya, untuk hal-hal yang spesifik aja. Nah kalau yang atasnya, yang sure, I'm not sure, no worries, alright, itu di kebanyakan situasi itu bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang willingness yang tadi ya. Begitu juga yang paling bawah gitu ya. Cuman kalau yang ini dua itu hanya spesifik case saja gitu. Iya. Nah jadi mungkin cukup sekian aja pelajaran untuk kali ini. Semoga apa yang kita bahas sekarang bisa bermanfaat, dan semoga 2 minggu yang akan datang itu kalian bisa semuanya masuk Mahad lah ya. Jadi kita bisa belajarnya lebih fokus lagi di kelas.
Ya, mungkin cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.